Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yunita. Saya merupakan mahasiswi program studi agribisnis kelas B dengan NIM 18032110069. Pada video kali ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic produksi jagung. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan setelah ini ya teman-teman. Sebelumnya, pengertian analisis frontier stokastik itu apa sih? Jadi, analisis frontier stokastik itu merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengestimasi batas produksi atau frontier yang juga digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi produksi. Mengapa sih tingkat efisiensi itu perlu? Jadi efisiensi itu diperlukan karena kita untuk menghadapi sumber daya itu terbatas ya teman-teman, dan tidak semua barang dapat diproduksi sehingga sumber daya yang tersedia itu harus diefisiensikan dan kita harus memilih output mana yang harus dihasilkan dan berapa jumlah efisiennya. Untuk rumusnya, secara umum model fungsi produksi frontier stokastik yang dengan model MLE itu YI sama dengan XI kali beta ditambah dalam kurung FI dikurang mu I tutup kurung. Di mana YI itu adalah fungsi produksi yang dihasilkan pada waktu ke T I. Bisa 1, bisa 2, sampai dengan huruf N. Lalu XI1, vektor masukan yang digunakan pada waktu T beta. Lalu FI itu variabel acak yang berkaitan dengan faktor-faktor eksternal, misalnya iklim, cuaca, benih, dan lain-lain. Lalu mu I adalah variabel acak non-negatif, diasumsikan mempengaruhi tingkat inefisiensi teknis dan berkaitan dengan faktor-faktor internal, sebaran bersifat setengah normal. Pada soal UTS ini, terdapat sebuah soal, Anda sebagai seorang peneliti yang sedang melakukan kegiatan riset bersama dengan beberapa kolega, dan tentang produksi jagung di wilayah Madura. Variabel yang dipergunakan yaitu 4. Yang pertama, variabel dependennya itu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan fosfat. Lalu datanya sebanyak 120 responden. Setelah memiliki data itu ditabulasikan di Excel dan memprediksikan persamaan fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic sebagaimana tingkat efisiensi masing-masing petani jagung jika menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas. Lalu menginterpretasikan hasil dari data tadi. Dan dengan catatan data awal dikalikan dengan 2 NIM terakhir. Dan karena saya NIM 69, maka datanya dikalikan 69. Jadi untuk inputnya dapat dilihat pada tabel di atas. Ini merupakan data awal lalu dikali akhiran 69. Karena di dalam data input ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel independen dan dependen. Variabel independennya berupa variabel Y atau produksi jagung, sedangkan variabel dependennya terdapat 4. Independennya terdapat 4, yaitu X1 sama dengan benih, X2 sama dengan tenaga kerja, X3 sama dengan pupuk kandang, X4 sama dengan pupuk Ponska. Nah, di atas ini merupakan data awal dari hasil soal yang pertama. Lalu lanjut ke yang kedua, yaitu tabulasi data setelah dikalikan 69. Lalu ini setelah dilenkan atau di logaritma natural. Rumus untuk menjadikan logaritma natural itu sama dengan ln dalam kurung data yang telah dikalikan 69 tadi. Yang akan digunakan pada analisis frontier ini yaitu hasil final MLE-nya. Di mana untuk pertama-tama kita harus melihat rumusnya tadi dimasukkan,
YI sama dengan XI beta ditambah dalam kurung FI dikurang mu I sama dengan 0,475 dikurang 0,108x1 ditambah 0,691x2 dikurang 0,416x3 ditambah 0,353x4 ditambah dalam kurung 0,72 dikurang minus 0,353. Dan berdasarkan hasil di sini, yang tadinya awalnya variabel Y, X1, X2, X3, X4 diubah menjadi beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Dan beta 0 itu adalah Y atau produksi jagung, beta 1 adalah benih atau X1, beta 2 adalah tenaga kerja atau X2, beta 3 adalah pupuk kandang atau X3, dan beta 4 adalah pupuk ponska atau X4. Untuk menginterpretasikannya, itu kita terlebih dahulu melihat tabel final MLA-nya dan melihat nilai RL-nya. Didapatkan nilai RL tesnya sebesar 0,282 dan karena berakhiran E ditambah 0,3 itu berarti dikali 1000. Sedangkan kode farmnya itu berdasarkan tabel kode farm yang didapatkan derajat kesalahan 5% dan degree of freedom-nya atau DF itu 2. Jadi kode farmnya sebesar 5,13. Maka nilai RL test 282 dikali lebih besar, maka nilai RL test 2,82 lebih besar dari kode farm 5,13 sehingga dinyatakan tolak H0 dan terima H1. Dan hasilnya terdapat kasus inefisiensi pada produksi jagung. Setelah mengetahui nilai RL test dan kode farmnya dan diketahui inefisiensi, selanjutnya kita melihat nilai gamma. Dan dari hasil gambar di atas yaitu nilai gamanya diperoleh 0,720 dan nilai T hitungnya juga ya urutan ketiga itu 0,720. Lalu nilai T-tabel. Nah, untuk mengetahui nilai T-tabel, ini bisa kita lihat di tabel T-tabel atau juga dapat dihitung dengan Excel. Untuk rumus mengetahui nilai T-tabel yaitu sama dengan tin V dalam kurung 0,05 karena derajat kesalahannya 5%, 116. Dikarenakan data awalnya terdapat 120 dikurangi variabel dependennya sebanyak 4 yang tadi yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk ponska. Jadi 120 dikurang 4, 116. Dan diperoleh nilai T-tabel 1,980. Yaitu hasil estimasinya tadi diketahui T-tabelnya 1,98. Maka beta 1 memiliki nilai koefisien seperti yang dapat kita lihat di gambar di atas. Nilai koefisiennya yaitu minus 0,108 dengan T rasio sebesar 0,149 yang berarti lebih kecil dari T-tabel 1,98 yang artinya variabel 1 atau benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau produksi jagung. Lalu selanjutnya yaitu beta 2 memiliki nilai koefisien seperti yang dapat kita lihat di atas yaitu 0,981 dengan T rasio juga 0,91 yang berarti lebih kecil dari T-tabel sebesar 1,98 yang artinya variabel X2 atau tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau produksi jagung. Lalu selanjutnya yaitu beta 3 memiliki nilai koefisien minus 0,416 dengan T rasio minus 0,606 yang berarti lebih kecil dari T-tabel sebesar 1,98 yang artinya variabel X3 atau pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
produksi jagung atau variabel Y. Lalu selanjutnya yaitu beta 4 memiliki nilai koefisien 0,353 dan juga dengan T rasionya sebesar 0,353 yang berarti lebih kecil dari T tabel sebesar 1,98 yang artinya variabel X4 atau pupuk Ponska tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung atau variabel Y. Kita juga dapat melihat dari gambar di atas, beta satunya sebesar 0,108 memiliki pengaruh negatif pada variabel Y atau produksi jagung. Sedangkan beta 2 0,691 memiliki atau tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y atau produksi jagung. Dan beta 3 sebesar 0,416 yang berarti variabel X3 atau pupuk kandang memiliki pengaruh negatif pada variabel Y atau produksi, dan juga yang keempat yaitu beta 4 sebesar 0,353 yang berarti variabel X4 memiliki pengaruh positif pada variabel Y. Selanjutnya, kita dapat melihat pada data tabel di samping, yaitu sebanyak 120 data, rata-rata efisiensinya atau mean efisiensinya sebesar 0,572. Yang syarat untuk mengetahui efisiensi teknis itu apabila efisiensi teknisnya lebih besar dari 0,8. Itu petani dapat dikatakan efisiensi secara teknis. Dan secara teknis, berdasarkan 120 responden ini, kita dapat menarik kesimpulan secara teknis 120 responden tidak efisiensi secara teknis dikarenakan rata-rata efisiensi hasil penelitian hanya sebesar 0,572. Padahal syaratnya untuk mencapai efisiensi teknis itu harus lebih besar dari 0,8. Dan untuk tingkat efisiensi paling tinggi dimiliki oleh responden ke-58 dengan nilai efisiensi sebesar 0,24 yang dibuktikan dengan nilai tingkat efisiensinya sebesar 0,82 lebih besar dari 0,8. Lalu untuk tingkat efisiensi yang paling rendah dimiliki oleh responden ke-51 dengan nilai 0,25 yang dibuktikan dengan nilai tingkat efisiensi 0,20 lebih kecil dari 0,8. Dan berdasarkan 120 responden itu hanya terdapat 4 responden yang memiliki nilai efisiensi teknis yang memiliki nilai lebih besar dari 0,8, sedangkan 116-nya belum mencapai tingkat efisiensi karena kurang dari 0,8. Sekian penjelasan saya mengenai hasil analisis fungsi produksi Cobb-Douglas frontier stokastik yang menganalisis 120 data tentang produksi jagung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.